Yesus adalah anak domba Allah. Paulus menyaksikan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Petrus menyaksikan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Dan tentu masih banyak bagian-bagian Alkitab yang menunjuk bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Nah, kembali, ketika Yesus mati sebagai anak domba Allah, dan kita komparasi dengan anak domba yang mati disembelih pada saat pasca pembebasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka ini menunjukkan bahwa kematian Yesus sebagai anak domba Allah disebut Paskah. Jadi bukan kebangkitan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kembali kepada prinsip channel ini. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan Bapak Ibu untuk mengatakan kematian Kristus adalah Paskah, bukan kebangkitan. Semoga ini bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Kita telah menonton tadi Bapak Ibu, channel yang baru tadi. Nama channel Bapak itu adalah Tidak Biasa. Dan nama Bapak itu adalah Zulkifli Bapak Ibu. Waktu roh saya dibawa Tuhan ke surga Bapak Ibu, Tuhan kasih saya lautan kaca Bapak Ibu ya. Tuhan kasih saya lautan kaca, bisa melihat bumi Bapak Ibu. Waktu Tuhan memberikan saya penglihatan bumi, saya melihat sekelompok orang belajar firman Tuhan, belajar Alkitab, tetapi mereka merombak-rombaknya Bapak Ibu. Mereka memberitakannya dengan ajaran yang lain Bapak Ibu, ajaran yang baru Bapak Ibu. Karena itu saya mengajak saudara berhati-hatilah. Bacalah kitab suci berulang-ulang supaya jika ada ajaran baru, saudara bisa menilai Bapak Ibu apakah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hari ini ada ajaran baru Bapak Ibu yang mengatakan bahwa hari Minggu itu bukan kebangkitan tetapi hari kematian Yesus. Cara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baru 2 minggu yang lalu kita sudah merayakan kematian Yesus Jumat Agung dan kebangkitan Yesus hari Minggu Bapak Ibu. Saudara bisa komen di sini ya. Di bawah link ini. Saya suka ada yang komentari Bapak Ibu. Pasti ada feedbacknya. Jadi kalau hanya menontonnya tidak ada dikasih komentari, berarti channel saya ini nggak enak rasanya ya. Tapi kalau ada yang feedback, ada yang komentari, saya suka banget. Jadi saudara bisa komentari di bawah ini Bapak Ibu. Jadi saya akan bagi pertanyaan, kenapa hari Jumat Yesus mati? Seperti kata Rita Wahyu, saudara pasti kenal siapa itu Rita Wahyu. Dia adalah apologet Kristen dan dia seorang wanita dan dia bahasa Ibraninya kental banget Bapak Ibu. Jadi di channel ibu itu bahwa kematian Yesus bukan hari Jumat tetapi hari Rabu. Dia menghitung mulai Selasa Rabu Bapak Ibu ya. Jadi kematian Yesus itu hari Rabu Bapak Ibu. Jadi saya lihat pun di channel yang lain pun hari Rabu. Ada yang mengatakan ajaran baru bahwa kematian Yesus itu bukan hari Jumat tetapi hari Rabu. Jadi hari ini saya akan menegaskan supaya saudara tidak bimbang bahwa kematian Yesus itu kenapa hari Jumat. Alasannya Bapak Ibu, saya bersyukur Bapak Ibu, sekalipun manusia merombak tentang waktu, tapi Tuhan tetap menyertai umatnya. Jadi time ini Bapak Ibu, time in the world, waktu dunia ini, waktu dalam dunia ini, manusia sudah merombaknya. Jadi hari pertama di dunia adalah hari Senin Bapak Ibu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tetapi firman Tuhan hari pertama itu adalah hari
Minggu Bapak Ibu. Hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat itu Bapak Ibu angka 6. Kita kembali ke kejadian Bapak Ibu. Tuhan menciptakan manusia itu hari ke-6. Makanya Yesus, kemanusiaan Yesus kembali kepada tanah. Karena Yesus menciptakan manusia pada hari ke-6, angka 6. Makanya Bapak Ibu, pusat penyembahan kepada setan, kepada dajjal atau bersemedi itu hari Jumat. Bukan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Tidak ada Bapak Ibu. Tetapi hari Jumatlah pusatnya penyembahan kepada setan. Bersemedi maksudnya Bapak Ibu ya. Bersegiri. Ya kan? Jadi kenapa iblis memakai angka 6? Karena manusia terperangkap oleh iblis. Jadi iblis memakai angka 6. Makanya ada firman Tuhan berbicara, hati-hatilah kepada angka bilangan 66 Bapak Ibu. Kita harus berhati-hati. Jadi makanya Yesus itu mati pada hari Jumat. Angka 6 Bapak Ibu. Kemanusiaan Yesus kembali kepada tanah. Jadi Pak Zulkifli ini mengajarkan bahwa kematian Yesus itu pas hari Minggu. Tidak ada di sana kebangkitan. Jadi mari kita baca dulu Bapak Ibu 1 Korintus 15:17. Kata Paulus, jika tidak ada kebangkitan, sia-sialah semuanya. Betul, sia-sia Bapak Ibu. Saya bangga Bapak Ibu lahir di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama saya tidak mau Bapak Ibu. Kenapa saya tidak mau di perjanjian lama? Karena di perjanjian lama itu yang berdoa itu adalah hamba-hamba Tuhan. Jemaat tidak bisa berdoa Bapak Ibu. Hanya hamba-hamba Tuhanlah yang datang kepada Tuhan. Sama orang Lewi Bapak Ibu ya. Tetapi terima kasih Yesus telah mati dan bangkit. Sehingga saya dan saudara bisa datang kepada Tuhan. Bisa berdoa kepada Tuhan. Tidak pandang bulu Bapak Ibu. Mau non Yahudi, non Yunani, non Samaria. Bisa datang kepada Tuhan. Mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya Bapak Ibu. Mari kita baca Lukas 24 ayat 7. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau soal Yesusnya Bapak Ibu, enggak usah diragukan lagi. Kenapa saya bilang tidak usah diragukan lagi? Karena kita Mazmur Yesaya sudah menubuatkan tentang Yesus. Hanya orang Muslim sama orang Yahudi, orang Israel yang tidak percaya perjanjian baru. Kalau perjanjian lama mereka percaya. Makanya bangsa Israel lagi meratap di tembok ratapan menanti sang Mesias. Jadi kalau saudara berkhotbah kepada jemaat kita Muslim, teman kita, saudara kita tentang perjanjian lama, mereka menerima Bapak Ibu, nyambung. Tetapi kalau perjanjian baru mereka harus kita berdoa dulu Bapak Ibu supaya Roh Kudus yang menjamah hati mereka. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kita baca dulu Mazmur, nubuatan Mazmur. Ya, jadi Alkitab suci ini berkesinambungan Bapak Ibu. Perjanjian lama ke perjanjian baru. Jadi kita Mazmur kita akan membaca
Mazmur 22 ayat 16. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Dan itu terjadi di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tertulis tentang Yesus, Bapak Ibu. Jadi tidak ada nabi seperti Yesus. Kata orang Muslim itu bahwa Yesus itu nabi. Jadi tidak ada nabi seperti Yesus ini yang ada di Alkitab, tertulis Bapak Ibu ya. Tertulis baru terjadi. Ya kan? Hanya Yesuslah sudah tersurat ya Bapak Ibu namanya. Sudah tersurat Bapak Ibu. Jadi lengkap. Jadi saudara nggak usah meragukan tentang Yesus lagi. Apalagi tentang kebangkitannya, kematiannya sudah ada judulnya Bapak Ibu. Jadi saudara nggak usah capek-capek mencari di mana ayatnya tentang kebangkitan. Nggak usah. Karena judul perikopnya pun sudah ada, kebangkitan Yesus. Sangat jelas. Mari kita baca dulu. Matius 28 ayat 1 Bapak Ibu. Judul perikopnya kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Setelah hari Sabat. Makanya tadi saya menghitung mulai hari Minggu hari pertama. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu adalah hari Sabat Bapak Ibu. Kalau kembali kita ke ayat Kejadian, hari ke-7 itu hari perhentian. Jadi ada yang bertanya, kenapa orang Kristen ke gereja hari Minggu? Padahal di Alkitab adalah hari Sabat, hari Sabtunya ke gereja. Saya beruntung ada orang yang merombak ini Bapak Ibu, yang merombak hari Minggu ke gereja. Saya bersyukur karena hari Minggu adalah hari pertama, hari kebangkitan Yesus Kristus. Jadi saudara jangan menunggu bulan 4 Bapak Ibu. Memang hari perayaannya bulan 4. Tetapi kita sudah merayakannya setiap minggu Bapak Ibu. Bangkit, Yesus telah bangkit. Jadi saudara kalau malas saudara ke gereja, saudara langsung ingat kebangkitan Yesus. Supaya sel-sel yang mati supaya hidup Bapak Ibu, supaya bersemangat pergi ke gereja. Jadi saudara harus mengingat kebangkitan Yesus supaya kutuk beban yang saudara tanggung supaya dipatahkan oleh Tuhan. Haleluya. Lewat kebangkitan ini, saudara dan saya telah terputus oleh kutuk. Mari kita baca lagi ayat 5. Matius 28 itu tadi, ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Wah, luar biasa. Malaikat pun berbicara bahwa Yesus telah bangkit. Bapak ini di antara satu orang Farisi. Kenapa saya bilang di antara satu orang Farisi? Mari kita baca ke belakangnya lagi Bapak Ibu ya. Lanjutannya. Matius 28 ayat 11 sampai 15 saya akan baca. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka.
Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Haleluya, haleluya. Jadi orang Farisi di Alkitab ini Bapak Ibu, orang ahli Taurat di Alkitab ini menyogok penjaga-penjaga itu Bapak Ibu. Supaya firman Tuhan tidak diberitakan, supaya firman Tuhan tidak dikatakan bahwa Yesus telah bangkit. Makanya orang Muslim berbicara bahwa Yesus itu kalau teman saya bercerita bahwa Yesus di Muslim itu sudah terangkat Bapak Ibu ya. Ada ajaran-ajaran baru memang. Yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi mirip Yesus. Sehingga mereka percaya bahwa Yesus nanti akan kembali lagi datang ke bumi ini untuk melawan Dajjal. Dajjal itu bosnya setan Bapak Ibu ya. Kalau di Kristen itu Lucifer ya. Maka mereka percaya itu bahwa Yesus akan turun ya. Jadi hari ini kematian Yesus sudah tuntas Bapak Ibu, dan dia hidup kembali Bapak Ibu ya. Tapi dengan tubuh kemuliaan ya. Tubuh yang panas sudah kembali kepada tanah. Tubuh yang panas itu Bapak Ibu bisa dihina, bisa dirangkul. Tetapi waktu Yesus bangkit dari kematian, tubuh Yesus ini sudah tubuh kemuliaan, tidak sembarangan lagi. Jadi tidak ada ayat Bapak Ibu setelah Yesus bangkit bangkit 40 hari Yesus bersama muridnya, tidak ada ayat muridnya menghina Yesus lagi. Dulu kan suka-suka hati para murid menghina Yesus ya. Tetapi setelah Yesus bangkit, tidak ada ayat Yesus dihina. Mereka terheran-heran. Seperti Simon Petrus, dia tidak percaya bahwa Yesus hidup Bapak Ibu. Sampai Yesus berkata, Simon Petrus, sini tanganmu. Yesus meminta tangannya Petrus supaya ditusuk, supaya dijamahnya Bapak Ibu bekas tikam yang ada di perutnya Bapak Ibu ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari Minggu itu adalah hari kebangkitan, supaya saudara dan saya terputuskan segala kutuk, segala dosa. Karena itu, mari kita percaya bahwa Yesus telah bangkit untuk menyelamatkan saya dan saudara. Jadi, Pak, saudara yang tahu apa ajaran dari mana Bapak tahu ajaran baru ini bahwa Yesus tidak bangkit ya. Bapaklah yang berurusan dengan Tuhan. Karena itu, selagi kita masih hidup, kita saling bisa menegur, menasihati, merangkul. Itulah kegunaan hamba-hamba Tuhan. Karena kita di sini bukan untuk memenangkan diri sendiri, tetapi memenangkan semuanya Bapak Ibu ya. Karena itu, marilah kita bersama-sama memberitakan Injil kebenaran supaya kita jumpa nanti di Firdaus. Haleluya. Salam damai. Tuhan Yesus memberkati.